Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas A Farmasi Angkatan 2020. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Farmakologi dan Toksikologi 2 mengenai infeksi cacing pita beserta pengobatannya. Adapun kelompok 4 terdiri dari 9 anggota, diantaranya yaitu Iis Rosita, Hendrik Hermawan, Faiza Khalida, Helmi Muhammad Fauzan, Adisti, Gita Yuryani Tanjung, Anissa Cantika Putri, Linda Nuraini, dan Diani Elza Fitria. Selanjutnya, infeksi cacing pita beserta pengobatannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi TENIA. TENIA adalah penyakit akibat parasit berupa cacing pita yang tergolong dalam TENIA yang dapat menular dari hewan ke manusia, disebabkan oleh spesies TENIA solium atau dikenal dengan cacing pita babi. Cacing pita dewasa berkembang di usus inang manusia setelah menelan daging babi yang terinfeksi yang kurang matang, menyebabkan teniasis. Telur infeksi yang dilepaskan melalui feses pembawa cacing pita dan mencemari lingkungan. Penelan telur-telur ini oleh babi coprophagi atau oleh manusia melalui kontaminasi fesal oral, menyebabkan pembentukan tahap larva metasestoda dari parasit Cysticerci di jaringan inang, menyebabkan babi dan cysticercosis manusia masing-masing. Next. Jenis cacing pita yang dapat menyebabkan teniasis antara lain yang pertama, Taenia saginata, yaitu cacing pita yang terdapat di daging sapi. Yang kedua, Taenia solium, yaitu cacing pita yang terdapat di daging babi. Yang terakhir, Taenia asiatica, yaitu cacing pita yang terdapat di daging sapi, tetapi hanya di Asia seperti Indonesia, Korea Selatan, India, atau Thailand. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adisti. Baik, terima kasih Dita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara infeksi cacing pita. Yang pertama itu Taenia saginata dan Taenia solium itu bereproduksi menghasilkan telur cacing pita atau yang biasa disebut gravid proglottis, kemudian keluar bersama feses dan terlepas ke lingkungan. Setelah itu, hewan ternak seperti sapi dan babi memakan pangan yang terkontaminasi oleh telur cacing pita. Lalu telur cacing pita tersebut menetas menjadi embrio cacing di dalam usus inang hewan, kemudian bergerak melewati darah ke dalam jaringan lain. Setelah itu, embrio cacing tersebut berubah menjadi cacing muda atau biasa disebut cysticerci dalam jaringan otot hewan. Lalu manusia akan memakan daging mentah atau daging setengah matang yang terinfeksi oleh cacing. Kemudian skolek cacing atau kepala cacing dari Taenia saginata dan Taenia solium itu menempel pada dinding usus manusia yang kemudian cacing muda tumbuh menjadi dewasa di usus manusia dan manusia terinfeksi oleh cacing pita tersebut. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa. Terima kasih, Adisti. Selanjutnya, gejala cacing pita terbagi menjadi dua, yaitu Taenia saginata dan teniasis. Pada Taenia saginata memiliki gejala infeksi usus dan infeksi invasi, sedangkan pada teniasis memiliki gejala mual, pusing, lemah, hilang nafsu makan, sakit perut dan diare, keinginan mengkonsumsi makanan yang asin, dan berat badan menurun akibat gangguan dalam penyerapan makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faiza. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudara Anissa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa zat aktif yang digunakan untuk mencegah atau mengatasi infeksi cacing pita. Yang pertama, yaitu ada albendazol. Albendazol memiliki pemerian atau bentuk yaitu serbuk putih sampai kuning pucat. Lalu data kelarutannya, larut dalam asam format anhidrat, sangat suka larut dalam eter dan dalam metilen klorida, praktis tidak larut dalam etanol dan dalam air. Lalu untuk bentuk sediaannya ada tablet dengan kekuatan sediaan 400 mg. Lalu ada suspensi dengan kekuatan sediaan 200 mg per 5 ml. Lalu zat aktif selanjutnya ada niclosamid. Niclosamid memiliki pemerian padatan kuning, hampir tak berwarna dan tak berasa. Lalu bobot molekul sebesar 327,12 gram per mol, nah titik leleh 23 derajat Celcius.
dengan bentuk sediaan tablet berkekuatan sediaan 500 mg. Yang terakhir ada praziquantel dalam pemberian padatan titik lebur 136 derajat Celcius dengan bobot molekul 312,4 gram per mol dengan bentuk sediaan tablet dan kekuatan sediaan sebesar 600 mg. Selanjutnya akan dijelaskan tentang mekanisme dari zat aktif tersebut oleh rekan saya. Selanjutnya adalah albendazol. Albendazol ini bekerja dengan cara berikatan dengan B-tubulin parasit sehingga menghambat polimerisasi mikrotubulus dan memblok pemanggilan glukosa oleh larva maupun oleh cacing dewasa. Sehingga persediaan glikogen ini dapat menurun dan pembentukan ATP-nya akan berkurang. Akibatnya cacing akan mati. Nah, albendazol ini dapat menghambat penyerapan gula pada tubuh cacing. Hal ini menyebabkan cacing kehilangan sumber energi dan akhirnya mati. Selanjutnya adalah niclosamide. Niclosamide ini memiliki mekanisme kerja dengan cara menghambat fosforilisasi anaerob mitokondria parasit terhadap ADP yang akan menghasilkan energi, yang dimana berfungsi untuk pembentukan ATP ataupun energi. Nah, obat ini dapat membunuh Scolex dan segmen Cestoda, tetapi tidak dengan telur-telurnya. Selanjutnya adalah obat praziquantel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih. Yang selanjutnya ada praziquantel, di mana mekanisme kerja praziquantel adalah dengan meningkatkan permeabilitas tegumen tubuh cacing yang akan meningkatkan influx kalsium ke instrategumen sehingga terjadi kontraksi kuat dan paralisis otot cacing secara cepat. Hal ini akan menjadikan gigitan cacing terlepas dari dinding pembuluh darah inang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada efek samping dari obat cacing. Efek samping dari albendazol, mual, muntah, sakit perut, sakit kepala, rambut rontok, gangguan penglihatan, penyakit kuning, dan lain-lain. Dan toksisitasnya, diare, anemia, hipotensi, depresi sumsum tulang, kelainan hati, ambriotoksitas, dan ketatrogenis. Yang selanjutnya, efek samping dari niclosamide. Kram perut, diare, nafsu makan hilang, muntah, pusing, gatal, diare lugur, dan gatal kulit setelah minum obat ini. Dan toksisitasnya, subgatal molluscida niclosamide terhadap pertumbuhan dan kondisi histopatologi. Efek samping dari obat selanjutnya, praziquantel, pusing, sakit perut, muntah, lemas dari otot, hilang nafsu makan, dan keringat berlebih. Toksisitasnya schistosiniasis dan serraria. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iis Rosita. Baik, di sini saya akan menjelaskan efek toksik infeksi cacing pita. Faktor resiko yang dapat ditimbulkan dari larva cacing pita atau Taenia solium dalam tubuh manusia ialah menyebabkan penyakit taeniasis yang menyerang usus, yang cysticercosis yang menyerang otot dan menimbulkan gejala seperti sakit perut, berat badan menurun, mual atau muntah, nafsu makan menurun, diare, dan iritasi anus. Keberadaan kista dan larva cacing pita Taenia solium dapat menyebabkan akumulasi dalam tubuh manusia apabila mengonsumsi olahan daging babi yang mengandung kista atau larva infektif. Infeksi yang ditimbulkan oleh cysticercus lebih fatal dibandingkan dengan taeniasis, karena gejala klinis yang muncul pada penderita taeniasis lebih ringan daripada cysticercosis. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, berdasarkan penjelasan dari rekan-rekan saya, maka dapat disimpulkan bahwa Taenia merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh cacing pita, di mana jenis cacing pita yang menyebabkan Taenia yaitu Taenia saginata, Taenia solium, dan Taenia asiatica. Adapun obat yang dapat mengatasi cacing pita adalah albendazol, niclosamide, dan praziquantel.
Hal ini karena obat-obat tersebut memiliki mekanisme kerja yang akan menjadikan gigitan cacing terlepas dari dinding pembuluh darah inang, serta menghambat penyerapan gula pada tubuh cacing, sehingga cacing akan kehilangan sumber energi dan akhirnya mati. Berikut beberapa daftar pustaka yang kami ambil. Sekian penjelasan kami mengenai infeksi cacing pita beserta pengobatannya. Bila ada salah kata, kami mau ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.